Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat yang tiada taranya, tiada bandingnya, dan begitu banyaknya sampai manusia takkan mungkin dapat menghitungnya. Hadirin rahimakumullah, nikmat yang agung itu diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa taat padanya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah, yaitu ketika seorang kiai menyuruh kepada santrinya untuk membelah batu. Kiai memerintahkan santri untuk membelah batu dan memberikan alat membelahnya. Singkat cerita, kemudian santri itu melaksanakan perintah sang kiai. Maka dipukullah batu itu berkali-kali sampai sekian banyak dia pukul batu itu, masih juga belum terbelah. Dia duduk termenung, dia berpikir harus bagaimana batu ini dipecah atau dibelah. Datanglah sang kiai yang menyuruh santri tadi. Beliau menanyakan, "Wahai santriku, sudahkah batu itu pecah?" Santri menjawab, "Masih belum, Pak Kiai. Sudah berapa kali kau pukul?" "Sudah sekitar 100 kali, tapi masih belum pecah." "Baik, coba sekarang sama saya," kata Pak Kiai. Serahkan alat pemukul itu kepada sang kiai. Kemudian kiai itu memukulnya dengan cukup hanya 10 kali pukulan dan batu itu pecah. Maka sang santri itu terheran-heran. Dia bertanya, "Wahai kiaiku, dengan cara apakah Pak Kiai membelah batu secepat itu? Apakah dengan doa-doa yang khusus atau dengan ajian-ajian yang khusus?" Kiai mengatakan, "Biasa saja doa yang kita panjatkan ketika akan melakukan sesuatu yang baik dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan bacaan hamdalah." Lalu sang kiai menyampaikan kepada santri itu, "Sesungguhnya kunci dari semua itu adalah kesabaran." Kenapa? Karena batu itu sesungguhnya akan pecah atau belah jika dipukul dengan hitungan 110 kali. Tapi si santri tadi tidak sabar. Baru 100 kali pukulan
sudah menyerah, sudah gelisah. Padahal jika dia lakukan 10 kali lagi, maka batu itu akan pecah atau belah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sabar itu ternyata menjadi kunci kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi arti sabar itu sangat luas. Sabar itu bukan diam. Sabar itu menahan diri dari keluh kesah. Sabar juga bisa berarti menahan hawa nafsu dari sesuatu yang dapat merusak akal dan menggoyahkan iman. Sabar bukan diam tanpa berupaya. Sabar bisa berarti justru melakukan sesuatu dengan fokus, dengan kerja keras, dan dengan istiqomah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kunci sukses dalam kehidupan itu seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153 adalah dengan sabar dan sholat. Ketika kita punya cita-cita, harapan, tidak cukup dengan diam, tetapi kita harus bersabar dengan cara melakukan upaya-upaya, ikhtiar-ikhtiar yang maksimal, kemudian tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah, dan juga memohon kepada Allah dengan salat. Sabar dan salat adalah kunci jawaban dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Lalu jawabannya adalah dengan sabar dan sholat. Jika kita mendapatkan ujian apapun bentuknya, karena ujian itu bukan sekedar musibah atau cobaan, tapi ujian itu bisa juga dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu juga ujian, harus dilakukan dengan sabar. Ketika kita menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu juga ujian, harus juga dilakukan dengan kesabaran. Maka ada 3 hal dalam menghadapi satu kegiatan yang kuncinya adalah kesabaran. Ketika mendapat musibah, ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan ketika menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, kuncinya adalah dengan kesabaran. Marilah kita jadikan sabar dan salat sebagai kunci meraih kesuksesan, tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.